أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah wal akhwat, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat dipertemukan dalam masjid ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan bab yang kedua ya. Babun birrul ummi, atau boleh dibaca babu birril ummi. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah Al-Bardisbah Al-Bukhari Abu Muhammad, wafat tahun 256 Hijriyah. Qala haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka tsummal aqraba fal aqraba. Di sini Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnul Mughirah Al-Bardisbah Abu Muhammad, wafat tahun 256. Di dalam bab ini menyebutkan dua hadis pentingnya berbakti kepada ibu. Birrul ummi, berbakti kepada ibu. Yang disebut dengan al-birru artinya al-ihsan. Artinya al-ihsan. Al-birru itu artinya perbuatan baik. Wa hiya kalimatun jami'atun likulli anwa'il khair. Al-birru artinya sebuah kalimat yang mencakup seluruh jenis-jenis kebaikan. Ini Al-Imam membawakan bab ini secara khusus agar kita berbakti kepada ibu kita, menunjukkan agungnya ibu, seorang ibu, dan wajibnya seorang anak berbakti kepada ibunya. Kemudian Al-Imam membawakan dua hadis di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis yang disebutkan dari qala haddatsana Abu Asim dari Muawiyah bin Haidah ya, seorang sahabat. Disebutkan riwayatnya haddatsana Abu Asim. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Ini gurunya Imam Bukhari, namanya Ad-Dhahhak bin Makhlad bin Dhahhak. Ini namanya Ad-Dhahhak bin Makhlad atau Abu Asim An-Nabil Asy-Syaibani Al-Basri, thiqatun sabtun, seorang yang thiqah dari tabaqah yang ke-9, wafat tahun 212 Hijriah. An Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim ini namanya adalah Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Kushairi Abu Abdul Malik Al-Basri,
termasuk dari tabaqat ke-6, dan beliau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar soduk, seorang yang soduk. Tetapi disebutkan, dibawakan oleh Imam Yahya bin Ma'in, kemudian juga disebutkan oleh Imam Ali Ibnul Madini, kemudian juga disebutkan oleh Imam Tirmizi, disebutkan juga oleh Imam Abu Daud, dan juga disebutkan oleh Imam Nasai, dan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Adi, bahwasanya Bahz bin Hakim adalah seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Berarti kalau thiqah dia bisa, hadisnya bisa sahih. Hadisnya bisa sahih. Tapi kalau soduk, dikatakan soduk, hadisnya bisa hasan. Hadisnya bisa hasan. Dari penilaian perawi inilah kita bisa menilai sebuah hadis. Apakah hadis itu sahih ataukah hadis itu apa? Hasan. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan Bahz bin Hakim adalah soduk, seorang yang jujur. Tetapi Imam Ali Ibnul Madini, Yahya bin Ma'in, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Adi mengatakan thiqah. Disikohkan oleh mereka. Dan kita tahu bahwasanya Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali Ibnul Madini itu orangnya termasuk tasyaddud. Termasuk apa? Tasyaddud, termasuk orang-orang yang keras. Pilih-pilih dalam mengatakan ini sikoh atau soduk. Termasuk orang yang paling hati-hati. Makanya kalau Imam Yahya bin Ma'in atau Imam Ali Ibnul Madini mengatakan sikoh, sudah cukup. Berarti orang itu apa? Sikoh, dan hadisnya bisa sahih. Hadisnya bisa sahih. Wafat tahun 150 lebih dari 150 Hijriah ya. Termasuk dari tabaqah yang ke-6. Dari bapaknya namanya Hakim bin Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi Al-Basri. Dia termasuk orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar soduk. Dan para ulama mengatakan hadis Hakim bin Muawiyah la yartaqi hadisuhu ila martabatis sahih. Hadisnya Hakim bin Muawiyah tidak sampai derajat sahih. Hanya apa? Hasan. Makanya kalau ada periwayatan Bahz dari bapaknya yaitu Hakim bin Muawiyah, maka pasti hadisnya hasan. Pasti hadisnya hasan. Kenapa? Karena bapaknya Bahz itu siapa? Hakim bin Muawiyah itu derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Dan juga dikatakan oleh para ulama riwayatu Bahz an abihi an jaddihi hasanatul isnad. Riwayat Bahz dari bapaknya, dari kakeknya, derajatnya tidak sampai derajat sahih, artinya derajatnya hasan. Beliau termasuk yang soduk ya, tabaqat ketiga. Beliau termasuk di tabaqat yang ketiga. Dari kakeknya yaitu Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah ini seorang sahabat yang mulia. Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah bin Ka'ab. Beliau termasuk Nazil Basrah. Nazil Basrah artinya hijrah ke Basrah kemudian tinggal di Basrah. Padahal aslinya bukan orang Basrah. Disebutnya Nazilul Basrah. Ini pernah kita bahas ya. Kayak misalnya antum asalnya dari Jawa, langsung kerja di Jakarta, menetap di Jakarta, maka antum disebutnya Nazil Jakarta. Bukan asli Jakarta, paham tidak? Nah, ini Muawiyah bin Haidah Nazil Basrah. Aslinya bukan orang Basrah ya. Dan beliau wafat di Khurasan. Kemudian Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru? Siapa orang yang berhak aku untuk berbuat baik kepadanya?" Kemudian Nabi SAW mengatakan ummaka, ibumu. Di sini Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu berkata sampai 3 kali, man abarru? Siapa orang yang paling aku berhak untuk berbuat baik kepadanya?
Nabi mengulangi menjawab sampai 3 kali dengan jawaban yang sama, yaitu ummaka, ibumu. Baru yang keempat, man abarru, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Baru Nabi mengatakan apa? Abaka tsummal aqrab fal aqrab. Bapakmu, kemudian orang-orang yang terdekat dan yang terdekat. Hadis ini dikatakan oleh para ulama hadisnya hasan. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari jalan Bahas bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya seperti yang disebutkan tadi. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa, Dari hadis ini kita bisa ambil faidah, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, hakul walidah akbar alal walid fi ziyadah. Hak seorang ibu itu lebih besar daripada hak seorang ayah. Hak seorang ibu itu lebih besar daripada hak seorang ayah. Kita dapat fahami dari perkataan Nabi SAW, ummaka sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Ingat ya, hadis ini bukan dalil untuk poligami. Lihat tuh, ibumu 3 kali. Berarti sunnahnya 3 ya. Istri katanya. Istri. Kalau 1 iswan katanya, Masya Allah. Wah, ini candaan ya, tapi candaannya nggak tepat. Bukan dalil untuk poligami. Dalil poligami ada lagi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Ini dalilnya yang jelas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan menikah, langsung katakan 2. Enggak 1 tapi langsung 2, masna. Berarti asalnya pernikahan itu apa? Ta'addud, poligami. Karena Allah langsung mengatakan 2, masna wa sulasa wa ruba. 2 atau 3 atau 4. Atau di sini pilihan, bukan ditambah ya. Karena orang-orang Syiah menafsirkan au di situ ditambah. 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. Ini tafsiran orang-orang Syiah. Yang benar au di situ adalah pilihan, takhir 2 atau 3 atau 4. Jika belum mampu fawahida, 1 aja. Jangan coba-coba. Kalau belum mampu jangan nekat. Jangan nekat ya. Jangan nekat. Nah, hadis ini menunjukkan besarnya kedudukan seorang ibu atau hak seorang ibu lebih besar daripada seorang ayah. Buktinya Nabi SAW sampai mengatakan 3 kali. Ini menunjukkan besar sekali hak seorang ibu dibandingkan ayah. Para ulama meneliti, menjelaskan, menggali, kenapa? Apa sih rahasianya Nabi SAW sampai mengatakan sampai 3 kali? Mereka mengatakan rahasianya Nabi SAW mengatakan sampai 3 kali karena seorang ibu mengalami 3 kesulitan. Seorang ibu mengalami 3 kesulitan. Yang pertama, ketika mengandung 9 bulan ya, membawa janin kemana-mana kita dibawa, subhanallah. Tidur, aktivitas, makan, ke WC, sampai kemana-mana seorang ibu membawa janin. Makanya disebutnya wanita yang membawa janin disebutnya hamil. Dari kalimat hamala yahmilu, artinya membawa. Membawa apa? Membawa janin. Kemana-mana dibawa tuh. Wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Ini yang pertama, kesulitan yang pertama. Yang kedua, kesulitan ketika melahirkan. Seorang ibu yang melahirkan itu Pak, Masya Allah, antara hidup dan mati. Kalau bapak-bapak pernah menemani istrinya melahirkan, akan mengetahui bagaimana sulitnya seorang ibu ketika melahirkan, subhanallah, antara hidup dan mati. Makanya ketika seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan anaknya, kemudian Allah takdirkan meninggal dunia, mati syahid. Mati syahid.
Ini luar biasa ya. Makanya kita kepada seorang istri, kepada ibu ini harus berbuat baik kepada mereka. Mereka yang melahirkan anak-anak kita. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dimarahin istrinya, Pak. Bayangin, diem aja. Ini Umar bin Khattab ya, radhiyallahu taala anhu, yang dikit-dikit, wahai Nabi, biar saya penggal palanya, kan begitu. Biar saya penggal palanya, orang yang sangat berani, sangat kuat. Tapi di hadapan istrinya tunduk. Sampai sahabatnya mengatakan, wahai Umar, engkau digituin sama istri kamu, diem saja. Apa yang dikatakan Umar? Karena istri saya yang telah mengandung anak-anak saya, istri saya yang telah mendidik anak-anak saya, kan begitu. Semuanya diurus oleh istri, pakaian, makanan, semuanya diurus oleh istri. Maka seorang suami harus memperhatikan ini ya. Jangan mentang-mentang suami diktator kepada istrinya, nggak boleh. Terlebih lagi juga kepada ibu. Yang namanya seorang laki-laki itu masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Apalagi kalau misalnya mereka masih hidup. Jangan sampai seorang suami, seorang lelaki mendahulukan istri daripada ibu. Terkadang kita melihat permasalahan-permasalahan dalam keluarga begitu ya. Apalagi tinggalnya di PMI. Tahu PMI? Pondok Mertua Indah gitu. Masih numpang di mertua. Itu dilema luar biasa. Antara ibu dengan istri, pilih mana nih? Kan begitu. Terkadang cekcok, enggak ada kesesuaian antara istri dengan ibu. Makanya antum kalau laki-laki sejati, cari rumah sendiri. Walaupun kontraktor, nggak ada masalah, cari rumah sendiri. Supaya apa? Untuk meminimalisir bentrokan-bentrokan itu. Yang namanya manusia, bentrokan cekcok pasti ada, pasti ada. Nah ini ilmu ya bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah antum yang masih tinggal di PMI, cari rumah sendiri. Walaupun kontrak, nggak ada masalah. Karena ini pasti ada gesekan-gesekan. Nah kalau ada bentrokan antara istri dengan ibu, antum dahulukan ibu. Dahulukan ibu. Ustadz, kalau ibunya yang salah gimana? Nasihati dengan cara yang baik. Nasihati juga istri. Kasih tahu bahwasanya kita masih ada kewajiban berbakti. Gak boleh melawan, gak boleh menghardik. Selama mereka, orang tua kita, memerintahkan kepada kebaikan, ikut. Namanya orang tua Pak, itu pasti pikirannya panjang ke depan. Gak mungkin ada orang tua yang ingin memudorotkan anaknya, gak mungkin, abadan, selama-lamanya. Gak ada seorang ibu yang tega memudorotkan anaknya, gak ada. Kenapa ibu berlaku seperti itu? Karena mereka menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Kita husnuzon, kepada mereka. Kesulitan yang ketiga, ketika menyusui. Menyusui berapa tahun? 2 tahun. Ini yang sempurna ya. Yang sempurna 2 tahun. Yang sempurna 2 tahun. Ustadz, kalau belum 2 tahun sudah berhenti menyusu gimana? Alasannya kenapa? Kalau alasannya air susunya tidak keluar, mau diapain lagi? Masa harus dipaksa-paksa? Oh pakai booster Ustadz supaya keluar air susunya. Kalau ada silahkan. Ada herbal misalnya, minum herbal. Kenapa? Karena seorang anak itu butuh ASI. Dan ASI itu hak seorang anak kepada orang tuanya. Jika ada seorang ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya, dosa besar. Terkadang kita melihat Pak, ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang baru punya anak, terkadang menyusui anaknya nggak mau. Subhanallah. Alasannya apa? Alasannya takut payudaranya tidak kenceng lah. Alasan payudaranya takut tidak seksi lah. Subhanallah. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Jika ada seorang ibu tidak mau menyusui anaknya, dosa besar. Karena ASI merupakan hak seorang anak dari ibunya. Bahkan ada kisah ya, cerita saudara.
cerita bahwasanya ada ibunya tidak mau menyusui anaknya sehingga anaknya cacat. Qadarullah ya. Qadarullah sampai beberapa tahun cacat. Qadarullah meninggal dunia. Meninggal dunia karena tidak disusui oleh ibunya. Qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini bisa diambil pelajaran. Ketika kita tanya kenapa Mbak tidak mau menyusui, alasannya tadi. Kecuali kalau emang tidak keluar ya, tidak keluar. Tapi yang namanya ASI Pak, jika dirangsang oleh si anak, maka dia sedikit demi sedikit akan keluar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting si ibunya berusaha mau minum, makan apa kek, buah-buahan atau sayuran yang bisa apa? Memperlancar ASI-nya, memperlancar ASI. Ini kesulitan, 3 kesulitan yang dialami oleh seorang ibu. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya di antara kesulitan seorang ibu adalah litahawunin nasi fi haqqil li'anna dzalika yakunu makhfiyan bi aksi haqqil ab. Karena seorang ibu itu Pak, Masya Allah, kerjanya tersembunyi, rahasia. Terkadang kita di rumah tidak tahu bagaimana kerjaan seorang ibu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau laki-laki suruh kerja seperti seorang ibu atau seorang istri, kira-kira mampu tidak? Bangun tidur, nyiapin makan buat sarapan, beres-beres rumah, nyiapin anak-anak mau sekolah, belum lagi cuci baju, setrika, cuci piring, beres-beres rumah berantakan. Belum lagi ketika anak-anak pulang harus jemput pula. Suami kan udah di kantor, kecuali yang suaminya nggak kerja ya, di rumah beda lagi, atau kerjanya santai gitu ya, nggak terikat dengan waktu, beda lagi urusannya. Dia bisa bantu istrinya. Tapi kalau si suami kerja dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, itu si istri kerja di rumah. Kita pulang, rumah sudah rapi, anak-anak sudah bersih, sudah pada mandi, nggak tahu kita kerjaan mereka. Tapi ternyata luar biasa kerjaannya ya. Kalau kita disuruh gantiin posisi istri, mungkin kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Kerjaan mereka tersembunyi, tidak kelihatan, tapi lelah luar biasa. Dan mereka mampu, subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan suami kerja di luar, seorang istri kerja di rumah. Jangan kebalik. Terkadang kita melihat ada kasus kebalikan nih. Istri kerja di luar, suami di rumah. Jadi bapak rumah tangga, Masya Allah gitu. Ini luar biasa, kebalik dunia ini ya. Kerja di luar laki-laki, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki itu, Pak, punya kelebihan dibandingkan wanita. Dari segi fisik, dari segi psikologis, dari segi emosi, itu laki-laki jauh di atas rata-rata wanita. Makanya para nabi dan rasul nggak ada yang wanita. Karena pertimbangan tadi. Begitu juga di antara rahasia kenapa Nabi SAW sebutkan sampai berulang-ulang penyebutan ibu, karena wanita itu lemah. Dan seorang wanita itu perlu dijaga emosinya, perlu disayang, perlu diberikan kelembutan. Kan begitu ya. Wanita itu atau istri itu bengkok, kata Nabi SAW. Kalau kita kasarin, mereka akan tambah melawan. Tapi kalau kita lembutkan mereka, maka mereka akan tetap bengkok. Dan wanita itu suka digombalin biasanya. Ya, kalau yang jago-jago gombal ini biasanya adem kan gitu ya. Wanita itu suka dipuji. Tetapi wanita itu ketika disakiti, Pak, akan membekas di dalam hatinya, mengendap. Kalau lebih dari 8 jam, dia tidak akan lupa selama-lamanya, subhanallah. Makanya kalau kita pernah berbuat tidak baik kepada istri, langsung minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf selama 8 jam, mengendap di dalam hatinya, dia tidak akan lupa selama-lamanya, seumur hidupnya, subhanallah. Itu wanita ya, wanita. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki mah cuek,
Istrinya pernah berkata kasar, ditanyain lagi, "Mas, saya dulu pernah kata kasar nggak sama situ?" Kapan dia? Lupa kan gitu. Beda sama istri. Kalau istri dia akan ingat terus, "Mas, dulu tuh kamu pernah begini dan begitu. Pada hari ini, pada jam ini, di tempat ini." Subhanallah, detail ingat. Makanya seorang istri itu, Pak, atau seorang wanita, kata Nabi SAW mengkabarkan termasuk penduduk neraka yang paling banyak. Kenapa? Yakfurnal ashir, karena mereka senantiasa kufur terhadap kenikmatan yang diberikan dari suami. Jadi kalau kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang diberikan, mereka lupakan, subhanallah. Mereka lupakan. Tetapi ketika suami melakukan sebuah kesalahan sedikit, si perempuan atau si istri mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairun qattun." Saya tidak pernah melihat kebaikan pada diri kamu sedikit pun juga, subhanallah. Makanya Nabi SAW ingatkan pada kaum wanita agar senantiasa apa? Berbuat baik kepada suami. Ketika sudah menikah, si suami masih berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika seorang wanita sudah menikah, maka dia berbaktinya kepada siapa? Kepada suami, dan berkewajiban membantu suami untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, wujubu birril walidain wa tahrimu uquqihima. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haram hukumnya durhaka kepada mereka berdua. Yang keempat, al-wasiyatu bil wasiat untuk berbakti kepada seorang ibu. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah rahimahullahu taala. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar an Ibni Abbasin annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu fagirtu 'alaiha faqataltuha fahal li min taubatin qala ammuka hayyatun maksudnya adalah ummuka hayyatun gitu ya. Jadi huruf istifhamnya dibuang. Qala la qala tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Qala fa zahabtu fa sa'altu Ibnu Abbasin lima sa'altahu an hayyati ummihi. Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidain. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam namanya adalah Sa'id bin Hakam bin Muhammad bin Salim bin Abi Maryam Al-Jumahi, seorang yang thiqah sabtun faqih. Ini termasuk gurunya Imam Bukhari yang ada di Tabaqah 10 min kibari Tabaqah al-ashirah. Seorang yang thiqah, faqih, wafat tahun 224 Hijriah dan umurnya ketika meninggal 80 tahun. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Ansari Al-Madani, seorang yang thiqah, ma'ruf, seorang yang soleh, termasuk dari Tabaqah ke-7. Tahun 160-an, wafat sekitar 160 Hijriah ya. Qala akhbarani Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam Al-Hilali Abu Muhammad Al-Madani, thiqatun fadil, seorang yang thiqah, termasuk min sigori saniyah, termasuk
tabi'in ya, seorang tabi'in, wafat tahun 94 Hijriah. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Ahadul a'lam thiqah, Atha bin Yasar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan." Aku pernah melamar seorang wanita. Fa'abat, tapi ditolak. Kasihan ya, melamar wanita ditolak. Tapi wanita itu menolak untuk menikahiku. Wa khatabaha ghairi, kemudian dilamar oleh orang lain. Fa ahabbat an tankihahu, ternyata diterima. Fagirtu alaiha, aku pun cemburu. Faqataltuha, maka saya pun membunuhnya. Subhanallah. Membunuh siapa? Wanita tadi yang menolak. Subhanallah, dibunuh ya. Cinta ditolak dibunuh. Kalau zaman sekarang apa? Dukun bertindak. Tapi udah nggak zaman ya, Masya Allah. Faqataltuha, maka aku pun membunuhnya. Fahali min taubatin, apakah aku bisa bertaubat? Nah, berarti laki-laki ini bertaubat. Laki-laki ini tidak disebutkan namanya, karena untuk menutupi aib. Makanya disebutkan atahu rajulun, datang kepada Abdullah bin Abbas seorang lelaki. Laki-laki itu mengatakan, fahali taubat min taubatin, apakah aku bisa bertaubat? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ammuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka laki-laki itu mengatakan, la, ibuku sudah meninggal. Qala, Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkanlah diri Anda kepada Allah semampu Anda. Ini menunjukkan apa? Orang yang membunuh sengaja itu bisa tidak dikisos jika dia bertaubat. Tapi kalau perkara ini dilaporkan kepada hakim, maka jika hakim sudah ketok palu dan ahli warisnya minta untuk dikisos, maka harus kisos. Tapi perkara ini belum disampaikan ke hakim. Kalau belum sampai ke hakim, maka masih bisa diganti dengan taubat. Yaudah, taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai ke hakim, maka ahli warisnya harus sepakat untuk kisos. Misal contoh, kalau misalnya ahli warisnya 4 orang, ditanyakan, bagaimana? Kamu menuntut apa? Kisos atau ganti bayar diat? Misalnya yang pertama kisos, yang kedua kisos, yang kedua enggak, minta diat saja, ganti rugi. Berapa ganti ruginya? 100 ekor unta. 100 ekor unta. 1 ekor unta harganya berapa? Harganya bisa 1 buah Avanza, Masya Allah, sekitar 200 juta, 100 jutaan. Karena unta Arab itu Pak digunakan untuk kendaraan. Dan kendaraan mewah, unta harganya mahal, sama dengan seharga mobil zaman sekarang. Taruhlah kalau misalnya 1 ekor unta 100 juta kali 100, berapa Pak? Matematikanya berapa? 1 M 10 dong. Nolnya berapa? Sekitar ya, kurang lebih 10 M. Kalau misalnya 1 ekor untanya 100 juta, 10 M. Daripada kisos mendingan ganti rugi 10 M. Kan lumayan, bisa buat bikin mahat kan gitu. Bisa bikin masjid, Masya Allah, bikin mahat masjid gratis, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Kalau di antara 5 ahli warisnya ada 1 yang tidak sepakat, maka kisos batal. Batal sampai seluruh ahli warisnya sepakat. Kisos, jadi kisos.
Nah, ketika prosesi kisos, maka ahli warisnya harus melihat langsung dengan mata kepala mereka di tempat kisos tersebut. Apa hikmahnya? Supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati mereka rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati mereka rahmat, sebelum dipenggal kepalanya ada yang interupsi, stop, batal kisosnya, saya ganti diat saja, maka kisosnya batal. Gara-gara satu orang misalnya ketika prosesi mau dikisos, dia interupsi, stop, nggak jadi, nggak tega saya, udah saya minta ganti diat saja, batal, maka kisos bisa batal. Beda dengan prosesi rajam, beda. Kalau hakim sudah ketok palu rajam, maka rajam nggak bisa dibatalin. Beda ya, beda. Nah ini orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan tidak, ibuku sudah meninggal. Kalau begitu bertaubat kepada Allah dan banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fazahabtu fasa'altu Ibnu Abbas, maka Atha bin Yasar rahimahullah taala datang kepada Abdullah bin Abbas bertanya, lima sa'altahu an hayati ummihi, kenapa Anda bertanya tentang ibunya, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Kemudian ini yang menjadi syahid dari pembahasan ini, perkataan Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak mengetahui, ya subhanallah. Ini tawadhunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Inni la a'lamu, saya tidak mengetahui. Beda kalau misalnya kita mengatakan tidak ada amalan, masya Allah, kan begitu. Langsung dengan sigot jazm, tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri kecuali berbakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu. Tapi Abdullah bin Abbas menjawab, la a'lamu, saya tidak mengetahui ada sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali selain berbakti kepada seorang ibu. Jadi berbakti kepada seorang ibu derajatnya luar biasa ya. Levelnya sama seperti taubat. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini termasuk kefakihan detailnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahrul ummah, turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Hadis ini hadis yang sahih karena kita sudah sebutkan tadi sanadnya katakan sikoh ya, katakan sikoh, terpercaya, kredibilitasnya tidak perlu diragukan. Kalau sudah dikatakan sikoh, apalagi sampai diulang sikotun sikoh atau sikotun sabtun, sudah tidak diragukan lagi. Kalau semua perawinya dalam silsilah sanad tersebut sikoh, maka bisa kita ambil kesimpulan hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan disahihkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad dan juga disahihkan oleh beliau rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahihah. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, bayanu tawadhu'i Abdullah bin Abbas wa diqqati takbirihi radhiyallahu taala anhuma. Tawadhu'nya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dalamnya pemahaman beliau. Dan kita sudah mengenal siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang didoakan oleh Nabi. Gimana doanya? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-tahwil. Kata Nabi SAW, ya Allah, ajarkan, pahamkan dia dalam ilmu agama dan ajarkan beliau dalam ilmu takwil. Ilmu takwil maksudnya ilmu tafsir.
Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inilah a'lamu amalan aqraba ilallah. Berbeda dengan kalimat kalau kita sebutkan ini la amala, tidak ada amalan gitu ya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan inilah a'lam, saya tidak mengetahui. Jadi ini merupakan adab seorang yang ditanya, kalau dia tidak tahu atau dia ragu-ragu, maka dia menjawab sepengetahuan saya yang saya ketahui, atau dengan kalimat yang pernah saya baca, bahwasanya yang saya ketahui begini dan begini. Ini adab seorang penuntut ilmu. Ketika ditanya dia agak ragu atau menunjukkan kerendahan hati. Yang kedua, jawazu khitbati rajul imra'atan yuridu zawajaha. Bolehnya melamar seorang lelaki melamar seorang wanita yang ingin dinikahi. Namanya khitbah. Orangnya disebutnya khotib. Ingat ya, yang suka ngumumin khotib Jumat jangan salah sebut. Beda antara khotib dengan khotib. Kalau khotnya panjang, khotib itu orang yang ingin melamar, mau nikah. Sebutnya khotib. Jangan salah sebut pas mau salat Jumat. Khotib hari ini adalah Ustaz Fulan. Emang Ustaznya mau nikah? Mau khutbah Jumat? Bukan mau khitbah, bukan mau nikah. Kalau yang khutbah disebutnya khotib, khotnya panjang. Khotib hari ini adalah Ustaz Fulan. Jangan salah sebut ya. Nah, bolehnya seorang lelaki mengkhitbah. Kalau mengkhitbah seorang wanita, maka dia boleh melihat wanita yang ingin dia lamar. Biasanya melihat itu ketika khitbah. Dilihat dulu. Kata Nabi SAW, unzur, lihatlah dia. Lihatlah dia. Yang bisa menimbulkan Anda untuk menikahinya. Apa yang dilihat? Para ulama berbeda pendapat ya. Yang rajih, yang sahih bahwasanya yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan saja. Dan ingat, harus ditemani oleh mahram. Jangan berduaan, bahaya. Nanti malah curhat-curhatan. Ditemani mahram. Kalau berduaan, ketiganya setan. Yang boleh dilihat wajah dan kedua telapak tangan. Para ulama sepakat wajah bukan aurat. Bukan aurat. Kenapa wajah? Karena biasanya kecantikan terkumpul di wajah. Kebaikan seseorang, baik tubuhnya itu terkumpul di wajah. Maka boleh melihat wajah. Atau melihat telapak tangan. Kenapa melihat telapak tangan? Wallahu a'lam bishawab, katanya dia mengatakan dari telapak tangan bisa mengetahui wanita tersebut subur atau tidak. Dari mana? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan dari garis tangan, semakin banyak garisnya subur katanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini penelitian yang butuh takkid ya. Tidak dijazmkan, tidak dipastikan. Ya kita bisa melihat, bisa mengetahui seorang wanita itu subur atau tidak. Lihat saudaranya banyak atau sedikit, atau lihat dari saudara ibunya. Tanya ke temannya atau tanya ke saudara lelakinya, ibunya, saudaranya berapa? 10, berarti subur keturunannya. Tapi kalau saudaranya 1, 2, ada kemungkinan ya kurang subur. Nabi SAW perintahkan kita untuk menikahi wanita yang subur. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang al-walud, yang banyak anaknya, al-walud, yang sayang. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena aku suka nanti umatku banyak pada hari
Ya. Jadi dilihat dulu, kalau tidak seret gimana Ustaz? Yang namanya kecantikan itu relatif ya, relatif. Kecantikan itu relatif. Jangan jadi Abu Nazor. Kerjaannya cuma nazar doang, nikah kagak, kan begitu. Wah ini bahaya ini. Menimbulkan fitnah ya. Menimbulkan fitnah. Kalau kita sudah melihat sudah kayaknya tertarik suka, ya sudah jangan lama-lama. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil, jawazu inkaril maktubati az-zawaja illam tardabihi. Bolehnya menolak lamaran seorang lelaki. Jadi seorang wanita jika dilamar seorang lelaki boleh menolak. Gimana bukti? Mau enggak? Biasanya kalau wanita perawan tuh malu-malu ya, malu-malu bilang ke ibunya. Nah, pakai isyarat, malu-malu, diam-diam di belakang. Nanti dihubungin besok ya. Oh iya, kalau nanti dihubungin besok ya, tanda-tanda ente ditolak gitu, tanda-tanda. Atau orang tuanya langsung bilang, sepertinya anak saya mau melanjutkan studinya S1 atau S2 atau S3. Itu tanda ente ditolak. Jangan bilang, ya saya tunggu gitu. Ente mau tunggu sampai berapa tahun? S1 4 tahun gitu. Terkadang itu bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa tolakan ya, secara halus. Antum harus apa? Harus jeli. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya silaturahim ke sini. Saya pamit. Sudah pulang, cari yang lain gitu. Akhwat banyak. Banyak. Caranya jangan di pasar ya. Caranya di tempat pengajian, cari wanita-wanita yang solehah, cari wanita-wanita yang baik. Sudah ada. Baik. Kita azan dulu ya. Kalau kita lanjutkan setelah azan, Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Yang keempat, pelajaran bisa kita ambil. Birrul ummi yuqarribul insana al-'asiya ila Allah. Berbuat baik atau berbakti kepada ibu merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri seorang yang bermaksiat kepada Allah. Berbakti kepada ibu merupakan amalan yang bisa mendekatkan diri seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita pernah bermaksiat kepada Allah, berbakti kepada ibu. Tapi ingat, berbakti kepada ibu jangan ketika setelah maksiat doang ya. Harus terus, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Apalagi kalau ibu masih hidup. Wajib berbuat bakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Nanti ada bab khusus untuk bapak ya, nanti pembahasan setelah bab ini, insyaallah taala. Tapi di sini disebutkan bahwasanya ibu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi sudah kita sebutkan apa alasannya, apa rahasianya. Begitu juga sebaliknya, orang yang durhaka kepada ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan iqab, balasan berupa di dunia maupun di akhirat. Hati-hati ya. Hati-hati. Orang yang enggak pernah berbakti kepada ibunya, hidupnya melarat, sengsara di dunia maupun di akhirat. Allah berikan iqab kontan langsung di dunia, subhanallah. Hati-hati. Hati-hati. Dan banyak kasus, banyak contoh real, nyata.
Orang yang durhaka sama ibunya mendahulukan istri daripada ibu. Allah Subhanahu wa taala putar kehidupannya 180 derajat. Subhanallah. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri orang yang seperti ini. Awalnya orangnya hidupnya berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Karena dia durhaka sama ibunya, mendahulukan istri daripada ibu, Allah putar kehidupannya 180 derajat. Hidupnya susah, kerjanya di PHK, cari uang susah, dagang sini, dagang sana, nggak dapat keuntungan yang lebih, bahkan kurang. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, tutup gali lubang, tutup lubang. Subhanallah. Hidupnya susah, sakit-sakitan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ini orang gimana Ustaz? Apakah ini termasuk penggugur dosa juga? Ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah ibunya sudah meninggal. Cara bertaubatnya nanti bagaimana? Nah, nanti ada bab khusus berbakti kepada kedua orang tua yang ketika mereka sudah meninggal. Ada babnya khusus, nanti kita bahas insyaallah taala. Tapi ketika mereka sudah meninggal, taubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lain insyaallah ya. Jadi real ya, nyata. Begitu juga Masya Allah seorang ibu yang rumahnya dempetan dengan anaknya, seorang wanita. Seorang ibu ingin bertemu dengan cucunya, itu wajar ya, wajar. Tapi ketika seorang anak menghalangi ibunya untuk menemui cucunya, ini termasuk kedurhakaan. Nggak boleh, subhanallah. Maka kehidupannya diputar balik sama Allah Subhanahu wa taala menjadi susah, sulit. Baru ketika ibunya meninggal sadar bahwasanya dia telah berdosa. Bertanya, Ustaz, gimana ya caranya untuk bertaubat dari masalah ini? Maka kita jelaskan nanti pada babnya ketika orang tua sudah meninggal, cara berbaktinya bagaimana insyaallah taala. Mumpung yang orang tuanya masih hidup, anak ingatkan ya, yang orang tuanya masih hidup, jangan buang-buang kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mereka pintu surga antum. Jangan sampai disia-sia. Yang terakhir, pelajaran bisa kita ambil, anna babat taubati maftuhun lil mudnib. Bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka untuk orang yang berdosa. Pintu taubat senantiasa terbuka untuk orang yang berdosa selama mereka masih hidup dan matahari belum terbit dari barat. Selama kita masih bernafas, kita berdosa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Syaratnya apa saja? 1. Ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. 2. Nadam, menyesal telah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, azam, bertekad kuat tidak akan melakukan dosa lagi. Yang keempat, al-ikhlas. Ikhlas itu artinya memutus rantai yang bisa mengantarkan kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Memutus rantai itu, jangan dekat-dekatin lagi. Yang kelima, dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup kapan? Jika nafas sudah ditenggorokan dan matahari sudah terbit dari barat, maka pintu taubat tertutup. Kalau dia memiliki hutang yang berkaitan tentang hak manusia, yang keenam, dikembalikan. Punya hutang, bayar. Pinjam buku, balikin. Pinjam barang, pulangin. Jangan HM, jadi hak milik. Kadang-kadang kita pinjam sesuatu jadi HM ya. Pinjam buku, waduh bagus nih, anak pinjam ya, ya dibaca. Taruh di rak buku, lama tidak dikembalikan. Saudara diikhlasin aja ya buat anak, subhanallah, kan gitu. Antum juga udah tamat bukunya, udahlah nggak apa-apa buat anak, subhanallah ya. Kadang-kadang ini dilakukan oleh beberapa saudara kita. Ini buruk ya,
Jangan diikuti. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita bab kedua dari kitab ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ketiga, berbakti kepada bapak. Insyaallah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada? Atau kalau misalnya ada pertanyaan nanti tulis saja di kertas ya, biar anak bisa baca langsung. Yang ikhwan ataupun akhwat nggak apa-apa, tulis kertas, taruh. Kalau tidak nggak kedengeran, kontrol. Ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'd. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita dibenturkan pada dua perkara ya? Taat kepada Allah sama taat kepada kedua orang tua. Taat kepada Allah dan Rasulnya contohnya memelihara jenggot, tapi orang tua perintahkan suruh cukur, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Maka dalam hal ini kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mentaati orang tua. Yang kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Nabi merupakan realisasi taat kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah, wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah." Barang siapa yang taat kepada Muhammad, hakikatnya dia taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad, maka hakikatnya dia bermaksiat kepada Allah. Dan memelihara jenggot merupakan perintah dari Nabi. Kata Nabi SAW, "Aqul liha wa qassu syawarib wa qalibul yahud." Biarkan jenggot, maksudnya biarkan, nggak boleh dipotong. Ustaz, untuk merapikan jenggot Ustaz, biar rata, nggak boleh. Karena Nabi SAW perintahkan aku itu artinya biarkan tumbuh, bukan kalau diratakan, dirapikan, termasuk di dalamnya larangan, nggak boleh. Walaupun hanya merapihkan ya, meratakan, nggak boleh. Adapun fiilnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau biasa mencukur jenggot juga lebih dari segenggam. Ini fiilnya beliau, dan beliau biasa melakukan ini setelah umroh. Dan Abdullah bin Umar dalam hidupnya umroh 1000 kali. Antum umroh berapa kali? Satu aja belum. Jadi jangan dijadikan dalil apa yang dilakukan Abdullah bin Umar. Ini istihadnya beliau radhiyallahu anhuma. Dan istihadnya beliau bertentangan dengan sabda Nabi. Kata Nabi, aku itu biarkan tumbuh, nggak boleh dipotong. Tentu saja istihadnya sahabat, kalau salah dapat pahala satu. Kita harus ikut siapa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bilang kepada kedua orang tua, ibu mohon maaf, dengan bahasa yang santun ya, dengan bahasa yang santun, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Karena kita sudah ngaji, tampilkan, perlihatkan bahwasanya kita punya adab yang baik. Jangan kita malah menampilkan adab yang buruk ketika sudah ngaji, subhanallah. Sudah ngaji malah adab yang buruk, sama orang tua bentak-bentak. Ini ngajinya nggak benar nih. Kan begitu. Nanti yang dicap buruk apanya? Pengajiannya. Ngaji di mana? Ngaji sama siapa? Kan begitu. Itu yang jenggot-jenggotan tuh. Wah, jadi ini yang dicap buruk siapa? Kajian kita. Padahal individu orangnya ya yang salah, kan begitu. Terkadang kita menghadapi dalam masalah dakwah seperti ini, Pak.
individu orang itu bermacam-macam karakternya. Makanya sering kita nasihati, antum udah ngaji, rubah karakternya. Yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Tampilkan, lihatkan ke orang-orang antum itu sudah menjadi lebih baik. Nah, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, beritahu. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukakan hati mereka agar menerima apa yang antum katakan. Karena yang membolak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita taat kepada orang tua dalam masalah taat kepada Allah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paham ya? Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang tua saya belakangan ini kadang enggan ketika diingatkan untuk sholat. Beliau sudah berusia di atas 70 tahun dan ada tanda-tanda pikun seperti menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Apakah kewajiban sholatnya sudah gugur? Bagaimana sikap saya sebagai anak? Ya, Allahu a'lam bishawab. Tetap diingatkan Bu ya. Tetap diingatkan orang tua kita untuk sholat. Kalau misalnya diingatkan sudah berulang-ulang, Pak sudah sholat belum? Sholat apa? Sholat zuhur. Bukannya tadi sudah sholat, padahal belum. Namanya orang pikun. Tapi kalau misalnya kita lihat ada tanda-tanda pikun dan dia seorang yang hanif, kita ingatkan terus. Kita istilahnya apa ya? Kita gandeng terus sampai dia sholat. Saya juga punya kakek umurnya 80 tahun, masih hidup ya. Orang tua sudah nggak ada, tapi kakek dari ibu masih ada. Alhamdulillah. Umurnya sudah 80. Alhamdulillah nggak pikul. Kemarin Qadarullah sakit, dia nggak sholat sakit karena nggak tahu. Dan tinggalnya di Jawa ya. Ketika kita silaturahim ke sono, saat Jawa, kita tanyakan, Wah, kenapa nggak sholat? Lagi sakit. Kemarin ketusuk bambu ininya, nggak sholat ya, nggak sholat sama sekali. Maka kita kasih tahu, sholat itu wajib bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita sedang sakit, tetap sholat harus dijalankan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Oh begitu? Iya boleh duduk sholat. Saya kira nggak boleh, harus berdiri. Oh berarti kan nggak tahu ya, nggak tahu dia. Belum ada yang memberitahu. Atau mungkin ada yang memberitahu ngeyel. Ketika dikasih tahu sama yang lain mungkin nggak terima. Tapi setelah kita kasih tahu dengan bahasa yang baik dan diajak diskusi, mau alhamdulillah. Sholat dulu. Sudah bisa berdiri Mbak? Sudah bisa ya, udah berdiri. Ayo ke masjid. Kalau ke masjid belum bisa jalan jauh, masih sakit. Ayo udah di rumah aja. Di rumah saja. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan dalam perkara kita ya. Maka terus dibimbing ya Bu ya, atau Pak ya, diarahkan sampai dia sholat. Kita lihat sendiri. Kalau pikun gimana? Yang namanya pikun Pak, itu hukumnya sama seperti anak belum tamyiz. Ketika kita benar-benar melihat orang ini benar-benar pikun, maka dihukumi orang ini seperti anak yang belum tamyiz. Berarti ada kewajiban tidak? Tidak ada. Kalau pikunnya benar-benar kelihatan ya, sampai ditanya namanya aja nggak tahu. Siapa namanya Pak? Siapa ya nama saya? Subhanallah. Tapi bukan hilang ingatan ya, bukan hilang ingatan, tapi pikun. Nah orang seperti ini dihukumi seperti anak yang belum tamyiz ya. Tapi kalau ditanya nama masih bisa jawab, masih nyambung, oh berarti belum pikun. Hanya saja mungkin apa? Lupa atau malas atau lalai. Apa perbedaan berbakti kepada ibu tiri dengan ibu kandung? Soalnya setahu anak di Islam tidak ada ibu tiri. Ibu tiri itu artinya apa? Ketika ibu kita sudah meninggal, bapak kita menikah lagi. Nah itu ibu tiri. Ini bukan ibu tiri, ibu yang kedua, bukan yang melahirkan kita ya. Itu bukan ibu tiri.
Maka kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka tentu saja derajatnya tidak sama dengan ibu kandung. Tidak sama derajatnya dengan ibu kandung. Ibu kandung lebih utama, tetapi tetap ada kewajiban berbakti, berbuat baik kepada mereka. Apalagi mereka istri dari bapak kita. Tetap berbuat baik secara umum dianjurkan, diperintahkan. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini pertemuan kita. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, yang bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.